Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Amma ba'd. Masyaallah hadirin wal hadirah jamaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi-pagi ini kita pertama-tama Ustaz mengajak untuk kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala rahmat, nikmat karunia yang telah Allah kepada kita semua. Wabil khusus ada nikmat iman, Islam, nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmatin alhamdulillah pada pagi ini kita sudah bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni ibadah salat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita di pagi yang bahagia ini dan juga ibadah sebelumnya menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kajian kita pada pagi ini akan melanjutkan kajian pada sebelumnya, di mana bahwa kajian kita adalah fokus mengenai tentang bab fikih ibadah. Fikih ibadah ini dikaji dari sebuah kitab, yaitu dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Asqalani, yang metodologinya dipaparkan melalui kitab Fathul Qarib dan kitab Safinatun Najah. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kesempatan ini ya Ustaz menghimbau di mana bahwa setiap kali pagi Ahad pagi maupun juga malam Senin itu merupakan sarana dan momen untuk kita meningkatkan kualitas kita, ilmu kita dalam rangka penyempurnaan ibadah kita. Kita alhamdulillah ya di masjid yang kita mulia ini senantiasa kita bersifat rutin mengadakan pengajian sebagai upaya kita dalam rangka meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang khatib juga menyampaikan bahwa kajian itu adalah bersifat ulang-ulang atau bersifat mengulang-mengulang. Kenapa? Karena memang ilmu kita ada setiap hari itu ke itu. Dari mulai kita sholatnya tidak pernah berubah sholat. Tetap kita ada hanya 5 waktu yang wajib. Ketika kita beribadah saum, puasa tidak pernah berubah, tetap ada 1 bulan di bulan Ramadan, dan juga demikian ibadah haji dan sebagainya. Semua ibadah bersifat mengulang-ulang. Karena itu janganlah kita berbosan hati dalam rangka mencari ilmu. Dengan tujuan kita akan upaya kita selama hidup kita, hayat kita di kandung badan, Allah SWT akan senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi kepada kita telah berikan petunjuk untuk kita bisa pandai-pandai memanfaatkan momen atau waktu, kesempatan. Nabi telah bersabda, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin. Bersegeralah kamu semuanya, kata Nabi, kepada yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama kata Nabi, sababaka qabla haramika. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kita sekarang sudah berada dalam masa, mungkin sebagian ada yang masih tiflun, bocah gitu, masih kanak-kanak, ada juga yang setengah dewasa, ada juga yang dewasa, bahkan mungkin sudah lansia. Mungkin sudah lansia. Mungkin kita sudah termasuk kategori di antara dewasa dengan lansia. Nah, ini kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk masa muda ini atau masa dewasa ini atau masa lansia ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk taqarrub kepada Allah adalah mencari ilmu. Ya, karena ilmu semakin kita gali akan semakin ketahuan kebodohan kita yang ada pada diri kita. Ilmunya Allah laksana di lautan, air di lautan. Kita selaksana titik pada di lautan. Masih demikian banyaknya ilmu yang belum bisa tergali.
Jadi semakin kita mendalami ilmu agama, semakin kita katakan kebodohan kita dalam ilmu agama. Nah itu karena itu maka kita dihimbau untuk senantiasa gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu untuk mencari ilmu. Waktunya mencari ilmu tidak terbatas kepada lansia, tidak terbatas kepada dewasa, tapi sampai kita meninggal dunia. Insya Allah selama kita menetapi dalam Ibnu Sabil mencari ilmu, wafatnya pun juga wafat syahid billah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak keuntungan untuk yang mencari ilmu. Bahkan ditegaskan lagi dalam hadis Rasulullah, kata Rasulullah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman syahhalallahu tariqan ilal jannah. Jadi siapa yang pergi untuk mencari ilmu di pesantren, di sekolah, di masjid, di taklim semuanya, yang tahu sopi ilman untuk mencari ilmu, apa keuntungan kita? Sahhalallahu ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan kita menuju ke surga. Subhanallah. Bapak Ibu semuanya, ya. Nanti di alam akhirat yang alam mahsyar, semua hidup adalah sulit. Makan tidak ada makanan, haus tidak ada minuman, minta tolong enggak ada tempat kita minta tolong. Siapa? Hanya amal soleh kita yang akan menolong kita selama di arah mahsyar, akan menunjukkan kita menuju kepada shiratal mustaqim, jalan yang lurus, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu ada dua tujuan. Hidup ada dua tujuan. Pertama yang crash program, bahagia di dunia, ya, sasarannya horizontal, manusia. Karena itu kita harus senantiasa berakhlakul karimah, akhlak baik dengan sesama manusia. Itu tujuan kita. Di mana hikmah daripada horizontal ini akan berdampak kita dua hal. Yang pertama adalah dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai macam kesulitan, baik kesulitan hidup ekonomi, kesulitan hidup dari sakit, kesulitan hidup dari berbagai macam musibah, atau mudahkan untuk mencari solusinya. Ini yang pertama. Keuntungan yang kedua dari ikhlas program ini adalah bahagia di dunia, yaitu adalah mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kata Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan mudahkan, akan berikan solusi pemecahan masalah dari berbagai macam masalah kesulitan kehidupan kita ini, dan akan berikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Ini tujuan pertama kita hidup di dunia, mendapatkan kebahagiaan dunia. Kita sebagai seorang muslim, itu sasaran kita. Dan yang kedua adalah bersifat jangka panjang. Kalau tadi kan kelas program, ini jangka panjang. Itu sasarannya apa? Mendapatkan bahagia di akhirat. Di mana akhirat ini kapan kita kerjakan? Bukan kita menunggu wafat tiba, tapi ini ad-dunya, kata Nabi, majra'atul akhirah. Dunia adalah tempat bercocok tanam untuk urusan akhirat. Itu berbekal diri menuju ke alam akhirat. Karena itu hari yang berbahagia, bisa mengimbau, mari kita gunakan waktu ini yang ada untuk senantiasa takut kepada Allah dengan cara mencari ilmu. Nggak ada batasnya. Jangan menganggap diri kita sudah tua atau lansia, habislah tugas kita mencari ilmu. Tidak ada. Sampai wafat atau sampai ajal menjemput kita. Itu batas mencari ilmu. Kata Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu adalah diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Pertanyaannya, orang kafir terbawa enggak? Orang musyrik, murtad terbawa apa enggak? Pertanyaan gitu ya. Nabi tidak menyuruh kepada mereka. Tapi Rasul menyuruh kepada orang Islam, orang mukmin yang percaya dan iman kepada Allah Subhanahu
dan percaya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tidak iman kepada Rasul Muhammad, tidak beriman kepada Allah, maka mereka tidak termasuk kategori hadis ini. Ya, makanya mereka ya hidup mereka seakan-akan hanya untuk mencari bahagia di dunia saja, tidak untuk mendapatkan bahagia di alam akhirat. Itu mereka. Nah, itu waktu untuk mencari ilmu. Kemudian hadis yang kedua menyatakan, setelah kita masa muda digunakan, wasihataka qabla sukmika. Ada 5 itu. Masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Nah, kita ini kan Masya Allah, hidup terbagi 2, kita sehat juga kita sakit. Maka ketika sakit akan terasa nikmatnya sehat. Ya. Tapi kalau kita sehat selama-lamanya, akan mereka lupa daratan. Ya, banyak orang bilang, oh saya kan sehat terus. Kenapa? Fisikku kuat. Tidak itu. Tapi sehat adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit pun juga termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ajar keseimbangan. Ya, ketika kita sehat, gunakan waktu untuk mencari ilmu dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmatnya sehat terasa itu ketika kita sedang sakit, gitu ya. Kemudian kata Nabi, petunjuk yang ketiga, wa parogoka qabla suglika, ya, gunakan masa senggangmu kosong sebelum datang masa sibukmu. Subhanallah, ya. Mungkin kemarin ya, kita usia di bawah 60 gitu ya, kita sibuknya luar biasa ya, kalau kerja berangkat pagi pulang malam kan begitu ya. Nah, mari kita gunakan sekarang ini, kamu sama-sama sudah pada lansia gitu ya, bagi orang tua. Datang masa senggangmu. Mungkin anak-anak boleh saja, karena anak-anak harus sedang mencari pengetahuan, sibuknya luar biasa. Kalau kita di masa remaja sedang mencari dunia untuk kepentingan ibadah kita. Nah, sekarang masa senggang yang luar biasa ini, mari kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Salah satu di antara untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, mencari ilmu. Kemudian dosa yang keempat, wa ginaka qabla bakrika, gunakan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu, ya. Karena manusia pasti ada hidup itu ya berpasang dan surut gitu ya. Kenapa ya? Kadang-kadang kita ya usaha kita untung gitu ya, kadang-kadang juga datang merugi. Gaji juga begitu, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, naik dengan tambahan-tambahannya kan gitu ya, turun apa adanya kan begitu kira-kira. Itu ya pasangan dan surut. Karena itu hari yang berbahagia, mari kita gunakan masa kita berkecukupan dengan hadiah dunia sebelum datang masa fakirmu. Banyaklah bersedekah. Dalam ini adalah dunia menunggu untuk kita beramal sedekah jariah. Dan yang terakhir, seluruh penunjuk bagi kita adalah hayataka qabla mautika. Gunakan masa hidupmu sebelum datang matimu atau ajalmu, ya kan. Memang hidup kita adalah bersifat sementara, bukan untuk lestari. Kata Nabi, a'maru umri sittin wa sab'in, umur umatku itu ya globalnya rata-rata antara 60 sampai 70. Karena kan ada nanti atas 70 itu alhamdulillah merupakan rukhsah, hadiah, bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Meningkatkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya baru itulah himbauan kita dalam rangka bagaimana kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaiknya ketika kita diberi sisa umur kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, mari kita lanjutkan kaji kita dalam rangka fiqhul ibadah ini, di mana bahwa pada bulan yang silam kita sudah selesai mengkaji dengan berbagai macam aspeknya, berbagai macam bab yang sudah terlaksanakan. Antara lain adalah tentang pengetahuan bab air, macam-macam air yang suci, menyucikan, yang suci tidak menyucikan, sudah kita kaji.
Yang bisa menyucikan seperti air hujan, air sumur, air kali besar ya, air laut itu semuanya menyucikan. Ada air suci tapi tidak menyucikan, seperti air minuman kopi, air kelapa, gitu ya, yang sudah mukhalid bercampur, white kopi, susu itu termasuk kategori sudah suci ya, diminum lagi, gitu ya, tapi tidak walaupun seember atau sebak besar itu, ya, air susu mencucikan apa tidak? Tidak, itu suci. Ya, sudah kita bahas. Kemudian bab kedua, tentang bab bejana, yang bejana wadah untuk diteguh sudah kita bahas. Kemudian bab ketiga kita masalah toharoh. Dimulai daripada bab wudu dengan berbagai aspeknya sudah kita bahas, sudah kita kaji. Kemudian kemarin 2 bulan yang silam kita kaji masalah bab mandi dengan berbagai aspeknya sudah kita kaji kejadian kita selesai. Hari ini kita akan masuk pada bab yang baru, masih dalam bab toharoh atau bersuci, yaitu adalah tentang tayamum. Ya, hadirin yang berbahagia, tadi saya sampaikan, namanya ibadah itu mengulang. Pasti dalam benak kita, ya Pak Ustadz, wudhu kan saya sudah tiap hari, wudhu sehari itu 5 kali yang wajib begitu ya. Oh kan tambah yang sunat, mau baca Quran, wudhu dan sebagainya. Tapi itu ada memang itu ibadah kita. Ibadah wudunya ibadah, mengkajinya pun ibadah. Kita di sini ada kajian macam ta'adibus shalah, keagungan ibadah salat, kaji tauhid, tazkiyatun nafas, mensucikan hati, gitu ya. Tafsir dikaji. Perasaan udah tahu saya katanya. ya. Kayak kita misalnya kita iman kepada Allah sudah tahu kan, sudah tahu. Tadi diulang ini dalam mencas hati kita agar kita selalu ingat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia di garis bawah Rasulullah tempat bersalah dan tempatnya lupa. Kata Rasulullah, kullu bani Adam khata. Setiap hari adalah tempatnya lupa. Wa khairul khata'at tawwabun, dan setiap orang yang sebaik-baiknya manusia yang salah ini adalah yang suka bertobat. Itu kata Rasulullah. Juga di sini mengatakan al insan mahal khata'wan nisyan. Manusia tempat khata, salah ya, wa nisyan, dan tempat lupa. Dulu waktu usia masih di bawah 60, namanya ngitung uang Pak, ngitung duit cepatnya luar biasa, gitu ya. Yang namanya 1 juta nggak nyampe 1 detik. Coba sekarang suruh ngitung Pak, jangan 1 juta, 1.000 lembarannya 10 ribuan, lama nggak kira-kira Pak? balik lagi. Kenapa? Khata wanisyan, ingat lupa lagi ya. Dulu waktu kecil hitungan matematika 1 sampai 10 di luar kepala, 1 kali 1 1 sampai 10 kali 10 100, hafal kan dulu. Coba sekarang Pak, 5 menit selesai, sekarang mungkin 10 menit balik lagi gitu ya. Kenapa? Khata wanisyan, itu lupa. Dulu waktu kecil kita hafal juz amma itu surat 1 sampai tadi sampai kalau ada bayinas hafal Pak, hafal itu. Amma yatasaalun anin nabil azib sampai minal jinnati wan nas, hafal. Itu di bawah 50 itu. Naik atas 50 dan 60 suruh baca surat pertengahan aja. Luar biasa. Apakah kau dites ya? Rasa-rasanya lupa itu sudah menjadi penyakit bagi kita. Apalagi sudah masa tua begini, banyak yang lupa. Tadi udah makan belum ya? Padahal lagi makan. Nah ini namanya penyakit itu pasti ada dan akan tiba kepada seluruh manusia. Karena itu adalah sedikit banyak itu bagaimana cara menghilangkan lupa. Ini obatnya. Itu apa? Zikrullah, ingat kepada Allah. Dengan cara apa? Perbanyak membaca Al-Quran. Obat mengurangi dan menghilangkan lupa. Itu membaca Al-Quran memperkuat daya ingat kita dalam hal kehidupan. Utang pasti ingat Pak, tapi giliran sedekah lupanya bukan main. Kenapa? Ini manusia ya, kena tepat lupa dan juga tepat salah. Tapi obat untuk menghilangkan lupa ini adalah perbanyak membaca Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, itulah sebagai salah satu
pengantar untuk menuju kepada bab kaji pada pagi yang berbahagia ini. Kaji kita pada pagi ini adalah merupakan lanjutan bab toharoh, yaitu adalah khusus tentang bab tayamum. Tentang bab tayamum. Mungkin tayamum sudah tidak aneh lagi bagi kita. Itu ilmu kita belajar di SD. Ya, SD kelas 6 ke bawah, bahkan kelas 5 SD sudah belajar masalah ini. Tapi apakah harus ditinggalkan ilmu itu? Tidak. Mungkin kualitas ilmu ketika SD tidak sekualitas sekarang kita kaji. Itu hanya hafalan dan sebagainya. Tapi sekarang kita ingin kata seperti apa sih manfaat daripada ibadah tayamum itu, kita kaji. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 6, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an tayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Al-Maidah ayat 6. Apa kata Allah? Jika kamu dalam keadaan maradha, maradha itu marid, jamak daripada apa? Marid, maradha jamaknya. Sakit banyak ya. Bisa sakit karena lahir, sakit karena batin, itu semuanya bisa. Ala safari atau sedang dalam perjalanan, ya. Nah, perjalanan ini bisa jarak jauh, bisa jarak dekat. Atau auja'a minkum minal wait, atau kita keluar dari tempat kakus atau kamar mandi. Berarti di situ menunjukkan sebab. Au lamastumun nisa, atau ketemunya kulit laki dengan wanita yang sudah dewasa dan bukan muhrim, tanpa aling-aling, tanpa penghalang. Lamastumun nisa. Ya. Kemudian palam tajidu ma'an, lalu tidak mendapatkan ma'an, air, tidak ada air. Apa solusinya kata Allah? Patayammamu, ya, maka bertayamumlah. Dengan apa kita tayamum? Sa'idan tayyiba, dengan debu atau tanah yang tayyib, yang bersih, yang bagus. Itu kata Rasulullah, kata Allah ya dalam Al-Quran. Bagaimana caranya tayamum ini? Langsung dijelaskan dalam ayat ini. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Tayamum itu caranya apa? Mengusap wujuhikum, wajah kamu semuanya. Satu, dan yang kedua wa aydikum, dan kedua tangan. Nah, ini ya, nanti ada beberapa masalah. Pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau lagi sakit gitu kan? Bisa karena apa? Musibah, ada perban di sini, itu balutan, bisa, itu masalah juga. Atau di tangan mungkin ada masalah karena sakit, ada karena balutan, nanti ada masalah juga. Kita akan dibahas melalui tayamum ini sebagai solusi daripada ibadah menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Jadi kata Allah, ada 3 sebab yang membolehkan tayamum. Pertama, maradha, karena sakit. Ya, sakit ini tadi saya katakan bisa sakit berat, bisa sakit ringan. Ya, sakit berat sudah tidak bisa berjalan, diopnam di rumah sakit. Berat enggak tuh? Berat, tidak boleh keluar. Bahkan makan pun sudah melalui selang ya, hidung atau dari tenggorokan sini. Berat. Atau sakit ringan, itu nanti ada sesuatu di anggota badan kita, ya mungkin karena apa? Karena luka gitu. Nah, itu ringan. Tapi boleh juga tayamum dengan cara apa? Nanti pamsahu, diusap dengan debu. Sakit, jadi tidak ada sakit berat, ada sakit ringan. Bagian Pak kalau sakit hati, boleh nggak tayamum? Kalau sakit hati obatnya bukan tayamum tadi, baca Al-Quran. Insya Allah akan tenang jiwa kita. Ya, kalau sakit ini sakit hati. Itu satu sebab yang pertama yang membolehkan tayamum karena sakit berat atau sakit ringan. Ya. Yang kedua, ala syafan, atau dalam perjalanan. Nah ini mungkin bapak-bapak ya semua ini pasti banyak akan dialami oleh kita, terutama ya kaum pedagang ya yang jaraknya jauh
yang di Bogor, yang di Bandung, di Jogja, semuanya pasti ketemu dengan waktu sholat. Pasti ketemu dengan waktu sholat. Berangkat ke tanah suci, naik pesawat 9 jam sampai ke Arab Saudi, pasti ketemu dengan waktu sholat. Bagaimana solusinya? Tidak ada air di situ, harus bertayamum, gitu ya. Nah, itu sebab yang kedua adalah sedang perjalanan. Kenapa? Karena mencari kan tidak tahu, ya. Apalagi ini nanti dalam perjalanan ini, misalnya kita ke Bogor, macetnya total, sekarang sesuatu hal, ada karena musibah, tabrakan dan sebagainya, sih tidak berjalan tuh kendaraan, atau ada demo dan sebagainya, itu tidak bisa jalan. Bagaimana solusi kita? Waktu sholat sudah tiba, apa harus kita lakukan? Mencari keluar untuk mencari air sangat mustahil untuk kita lakukan, tidak mungkin. Bertayamumlah di kendaraan itu, jelas ya. Nah, kalau ada masalah seperti itu akan kita bahas nanti. Di pesawat juga begitu di pesawat, kamar mandi cuma ada 3, tempat toilet, jamaah depan dan ruang tengah, habis. Soalnya jamaah itu kan sampai 450 jamaah. Kalau semuanya menggunakan air di situ, habis nggak kira-kira? Habis. Kalau itu di WC goit, WC itu isi itu adalah hanya ada tisu sama air ya kecil mancurnya itu ya. Kalau semuanya menggunakan wudhu itu hanya pakai itu 5-6 orang selesai itu air. Maka dibolehkan untuk bertayamum ketika di pesawat, ya. Itu namanya perjalanan, ya. Yang ketiga atau pulang dari WC atau kakus. Kalau pulang dari WC pengertiannya apa? Tidak ada air. Mau istinja, mau bersuci, enggak ada air. Harus apa kita lakukan? Istinja boleh dengan tisu atau dengan batu 3 buah atau dengan batu yang surutnya ada 3, itu istinja. Itu bersuci daripada najis. Nah, bagaimana suci dari hadasnya? Tayamum. Najis sudah tadi dengan tisu. Di pesawat, di kamar mandi, tidak ada air sama sekali. Nah, bisa dengan cara istinja tadi, pakai batu boleh 3 biji, atau pakai batu yang punya jurunya 3 sudutnya, atau dengan benda yang kasap, ya. Benda kasap seperti tisu kasap, ya. Boleh nggak pakai kaca? Licin gitu ya. Tidak boleh istinja pakai kaca, tapi harus menggunakan benda yang kasap, boleh. Seperti tisu dan sebagainya. Nah, itu berarti tidak ada air. Najisnya hilang dengan istinja tadi. Hadasnya karena nggak ada air dengan tayamum, gitu ya. Makanya dikatakan dalam ayat, "Au jaa ahadum minkum minal ghaid", keluar dari kamar mandi karena ketiadaan air, ya. Atau kata Allah, "Au lamastumun nisa", bertemunya laki dengan wanita, bisa bertemu kulit atau bisa bertemu tubuh yang lain. Di sini ada ulama yang menafsirkan ayat ini ada pengertian daripada ketemu laki dan wanita dalam bentuk kulit, ada juga mengatakan dalam bentuk bersetubuh, gitu ya. Nah, kalau datang bersetubuh ya nggak mungkin, ya. Artinya apa? Setelah bersetubuh juga bisa. Artinya apa gini? Ketika setelah bersetubuh mau mandi junub tidak ada air, maka bertayamum. Tapi Imam Syafi'i mengatakan ketemu kulit dan wanita yang bukan muhrim tanpa penghalang dan sudah dewasa semuanya, maka itu dikenakan untuk berhilangan atau bersuci, menghilangkan hadas. Tapi air tidak ada, ya otomatis menggunakan tayamum, gitu ya. Nah, ini sebabnya adalah ada 3. Pertama, karena dalam keadaan sakit, baik sakit berat atau sakit ringan, ya. Yang kedua, karena dalam perjalanan, karena ketiadaan air, karena ada masalah, mungkin karena macet dan sebagainya, atau karena mungkin ya tidak boleh lah, gitu ya, barang kita kena air. Dan ketiga, karena ketiadaan air, ya. Atau ada air. Contoh gini, informasi di kutub itu kan dinginnya luar biasa, ya, di bawah sekian derajat Celcius, mungkin sampai 5 derajat, ya. Apakah boleh tayamum dalam kondisi seperti itu, ya? Karena alam iklim yang sangat dingin sekali,
maka dibenarkan untuk melaksanakan tayamum. Alasannya mardo, sakit. Manakala wudu di musim yang sangat dingin sekali, maka akan menyebabkan mati, menyebabkan sakit bertambah, maka dibolehkan dengan cara tayamum. Misalnya kita di kutub utara di Eropa, kan dinginnya luar biasa. Di situ terbagi 3 musim kan, musim dingin banget, musim panasnya sebentar, dan musim kering. Nah itu, tapi kalau musim dingin seperti itu di bawah 0 derajat sekian, bisa 5 derajat Celcius, itu sangat dingin sekali. Nggak mungkin kita menggunakan air. Bahkan di dalam kamar pun sudah menggunakan AC panas ya. AC yang sifatnya panas, penghangat dingin. Minumannya pun juga minum jahe dan minuman yang lainnya, ya. Yang mengatakan bagaimana dengan air? Ada airnya, tapi tidak bisa digunakan. Ini masalah. Nah, ini yang termasuk kategori sakit, maka dibolehkan bertayamum. Jadi ada 3 sebab yang boleh tayamum. Yang pertama karena tadi sakit, atau yang kedua dalam perjalanan, dan yang ketiga adalah ketiadaan air. Itu. Masalah hadirin rahimakumullah. Kalau 3 sebab ini ada pada wilayah kita, maka dibolehkan, atau pada diri kita dibolehkan. Kemarin kita cukup lama panas ya. Kemarin itu hampir 8 bulan. 8 bulan kemarin itu ya. Hampir dari mulai Maret gitu kemarin sampai November ini. Itu kan hampir 8 bulan sampai. Indonesia, maaf ya, Rawalumbu khususnya tidak kurang dengan air. Alhamdulillah, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Coba tanya di Arab Saudi. Jangankan 8 bulan, hari-hari biasa saja air sudah sulit, Pak. Apa diberi panas yang berbulan bertahun. Ya. Itu hal yang luar biasa. Kenapa di sana juga ada air? Itu memang doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mungkin kecepretan juga doa Nabi Ibrahim sehingga Rawalumbu tidak pernah kekurangan air. Alhamdulillah, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur manfaatkan air untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah hadirin rahimakumullah. Itulah sebab kita dibolehkan tayamum karena 3 hal tadi, karena sakit, karena dalam perjalanan, karena ketiadaan air. Sekarang masuk kepada pasalnya. Di sini Anda akan terbagi kepada 4 pasal di dalam bab tayamum ini. Pasal yang pertama adalah paslun wa syaraitu tayamum khamsatu asya. Syaratnya dibolehkan tayamum ini syarat. Saya ke sebabnya nih. Yang pertama adalah wujudul udri bisafarin aw maridin. Ya. Aw adamul ma. Kalau betul-betul sudah tidak ada air, kalau sudah dalam perjalanan atau karena sakit, itu syarat pertama sudah dibolehkan untuk bertayamum. Ya, jadi harus ada sebab itu, salah satu di antara yang 3 ini boleh kita melaksanakan tayamum. Kalau tanpa sebab tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena tayamum dalam pengertian adalah pengganti wudu. Kalau wudu bisa menghilangkan hadas, demikian juga tayamum bisa menghilangkan hadas. Nah sekarang mandi bisa menghilangkan hadas besar, junub. Tayamum pun juga bisa menghilangkan hadas besar, junub. Kenapa? Karena ketiadaan air. Jelas ya? Jadi tayamum ini bisa mengganti wudu, bisa juga mengganti mandi besar. Jadi jangan salah, oh Ustaz, saya kan udah berhubungan tadi malam misalnya, atau kemarin, tapi saya tidak ada air sama sekali. Tapi lihat sebabnya tadi yang 3, ada nggak pada diri sakit tidak bisanya, atau karena perjalanan, atau ketiadaan air? Nah, bisa itu diterapkan. Pak saya sakit tidak bisa, Mas. Ya bisa dengan tayamum. Karena kalau kena air bisa menambah sakit, atau dengan air bisa menyebabkan kematian. Nah, itu boleh menghilangkan hadas besar. Itu adalah salah satu fungsi daripada tayamum. Jadi pengertian daripada tayamum adalah pengganti wudu, juga mengganti mandi atau dia hadas besar. Ya. Itu sebagai rukhsah, kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, waduhulil waqti as-shalah.
Tayamum dilaksanakan setelah masuk waktu sholat. Nah ini hati-hati. Setelah masuk waktu, kalau dilaksanakan sebelum masuk waktu sholat, tidak sah tayamumnya, karena belum terpaksa. Kenapa terpaksa tayamum? Karena mau habis satu sholat, waktunya sudah tiba, udah habis, tidak ada air, maka tayamum di situ. Nah kalau misalnya kita waktu zuhur belum tiba, kan waktu kan kurang lebih kata misalkan jam 11.58, jam 11.4 ya 58 atau 48 ya kemarin ya, kita tayamum pada jam 11.47 waktu duhur atau waktu Jumat kemarin jam 11.48, itu tidak bisa, kurang 1 menit tidak sah tayamum kita. Yang betul adalah dilebihkan, misalnya jam 11.49, nah itulah tayamum dilaksanakan. Alasannya terpaksa, waktu masuk sudah tiba, waktu sholat air tidak ada baru. Nah sekarang kalau masih ada waktu, nanti ada sebab yang lain. Jadi harus masuk waktu sholat. Sama di perjalanan, pas lihat jam, wah ini sudah jam 11.49, sudah masuk waktu duhur. Nah sementara di perjalanan nggak mungkin mencari air, maka boleh nanti tayamum di dalam kendaraan, ya. Tapi jangan waktu nyupir, Pak. Kalau nyupir berhenti dulu, tayamum bahaya itu. Berhenti dulu tayamum, berhenti dulu nyupirnya, baru tayamum. Boleh nggak sholat sambil nyupir? Boleh nggak? Nggak boleh. Atau sampai tayamum sampai nyupir mobil? Nggak boleh, ya. Karena kita tidak fokus untuk beribadah. Karena itu maka ketika kita sedang tayamum, kalau mengemudi ya berhenti dulu. Mau sholat juga berhenti dulu, minggir dulu sholat. Kenapa? Karena sedang kondisi darurat di perjalanan karena macet misalnya. Ya. Apakah sudah kita pernah melakukan seperti itu? Sudah pernah belum, Mbak? Mungkin sudah ya. Barangkali sebagian besar sudah ketika pulang Idul Fitri itu kan ke kampung, itu kan jauh itu. Ya, dari Rawalumbu ke Jogja kan jauh juga, ya. Dari Rawalumbu ke Surabaya gitu kan, yang pulang ke Bali atau ke Madiun kan jauh-jauh juga itu. Nah itu pasti kena waktu sholat itu. Ya alhamdulillah kalau ada rest area itu bisa mampir gitu ya. Nah kalau tidak bisa mampir karena macet, tinggal 7 kilo lagi ke rest area, macetnya luar biasa loh. Bisa habis waktu sholat karena diem di situ. Apa yang kita lakukan? Tayamum di dalam kendaraan. Nah ini ilmu untuk kita ya. Mudah-mudahan ya ini bisa kita lakoni atau bisa lakukan karena kita sudah mengetahui ilmunya tentang tayamum. Yang repot nggak ngerti dan nggak bisa. Itu yang repot. Nggak ngerti nggak bisa lagi. Udah nggak ngerti nggak belajar lagi. Nah, ini yang bahaya ini ya. Kan sudah ngerti dan sudah bisa, tidak ada kesulitan dalam beribadah. Kan Allah kata Al-Quran, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Tidak ada kesulitan dalam ibadah itu, kata Allah, illa wus'aha, kecuali kemudahan-kemudahan keleluasaan untuk melakukan ibadah itu. Enggak ada air, bisa tayamum, ya. Begitu, kalau lagi sakit bisa tayamum. Habis junub, habis enak-enak berhubungan suami istri, enggak ada air, bisa tayamum. Mudah ibadah itu, jangan dipersulit. Malah kalau bisa yang sulit pun harus dipermudah, jangan yang mudah dipersulit. Alasannya Pak Ustaz kan sholat 5 kali susah banget, berat lagi. Itu bagi yang tidak Allah bisa karena biasa. Kalau sebenarnya kita ringan rasanya ibadah itu. Kenapa? Iman sudah ada di dada, kan begitu ya. Iman sudah ada di dada, insya Allah tidak ada yang berat ibadah kita. Semuanya ada solusinya dan ringan dirasakannya, ya. Nah itu sebab yang kedua, harus sudah masuk waktu sholat. Syarat yang kedua. Sekarang syarat yang ketiga, wa talabul ma, sudah mencari air, sudah mencari air. Ya kalau musim panas yang sangat panjang, misalnya di gurun ya, sebuah di gurun Sahara yang luas sekali, enggak ada air sama sekali, boleh kita bertayamum. Tapi ingat, syarat yang kedua jangan lupa sudah masuk waktu tayamumnya dan sudah berupaya mencari air tapi tidak mendapat. Jangan belum apa-apa, saya tayamum aja, padahal itu air di kolam banyak banget.
Kenapa? Karena segan air aja gitu, karena dingin yang bagi dia rasanya oh dingin banget, nggak usah. Aduh, ini mah bukan mendapatkan pahala tapi mendapatkan dosa. Kenapa? Meremehkan ilmu. Pada sebaiknya memuliakan ilmu. Kalau itu maka ketika kita misalnya terjadi masalah tadi di perjalanan, kita gunakan ilmu yang ada ini. Ilmunya dulu kita pakai. Pak Ustadz, saya sampai meninggal dunia, sampai meninggal, belum meninggal gitu ya. Orang meninggal dunia gitu, orang aja gitu ya. Orang meninggal belum pernah melaksanakan tayamum, dosa enggak? Dosa apa enggak gitu ya? Ilmu sudah ada. Kita tidak berdosa, tapi berkata pahala, punya ilmu tentang tayamum. Sama dengan ibadah haji, ya. Orang mau ibadah haji siapa yang tidak mau, ya kan? Tapi sampai meninggal belum sempat, begitu ya. Tapi niat sudah ada, ilmu tentang haji sudah ada, dia dapat pahala ibadah hajinya, walaupun belum sampai, niatnya sudah ada. Berdosa tidak? Tidak. Orang kematian bukan keinginan kita, gitu ya. Nah, ini gambaran bahwa ilmu adalah bermanfaat untuk diri dan untuk orang lain, dan berpahala untuk diri dan juga untuk orang lain. Itu ilmu, ya. Jadi orang punya ilmu, baik ilmu tayamum, ilmu wudu, ilmu sholat, dan sebagainya, akan mendapatkan pahala di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan segan-segan mencari ilmu, ya. Itu sebab yang ketiga. Yang keempat, ini sebenarnya ada 5. Wa ta'adzuru isti'maluh wa iwaju ba'da talab. Uzur menggunakan air, ya sama saja, berarti ketika dalam keadaan sakit, uzur, ya. Karena kalau menggunakan air, wah luar biasa. Seperti saya tadi, hari yang sangat dingin di bawah 5 derajat Celcius, itu uzur, ya. Seperti tidak sakit, tapi uzur. Karena udara yang sangat dingin, kalau kita megang air, masya Allah, kayak kita mengambil es dari kulkas keluarin, kita wudhu, kira-kira bagaimana? Ya, nggak mungkin kita itu lakukan. Karena hari yang sangat dingin, ya, atau mungkin karena sakit, ya, uzur, tidak bisa menggunakan air, maka boleh syarat ini untuk bertayamum. Jadi kalau sehat seperti kita ini, ada air sehat, tidak boleh tayamum. Ya, kalau dalam keadaan saya sehat dan ada air. Ini bagi yang sakit atau tidak sakit tapi iklim sangat dingin, tidak bisa menggunakan air, uzur menggunakannya air ini, maka dibolehkan untuk bertayamum. Itu syarat yang keempat. Yang terakhir adalah wat turab takhir al-dalu gabarun fa inna khalituhu jasun arum lam yajuj. Wa turab takhir, menggunakan tanah yang at-takhir, yang suci, tanah yang suci. Pemahamannya, Allah katakan dalam Al-Quran, ju'ilatul ardu masjidan wa tahuran. Allah telah jadikan masjid itu adalah tempat sujud, masjid. Telah jadikan bumi itu sebagai tempat sujud, ju'ilatul ardu masjidan wa tahuran. Bumi itu, tanah itu adalah sebagai tempat sujud, wato dan suci. Jadi dengan kata lain, tanah itu suci. Nah, pemahamannya, apakah harus tanah debu yang dimaksud? Ini ada 2 pendapat. Kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa tanah itu adalah tanah yang apa namanya, itu tanah yang bukan yang gundul-gundul, ya, tanah kayak yang tanah kita ini, kayak kita ini tanah ini digali, ya, tanah kata jemur tanah, itu tanah, ya. Nah, sekarang ada lagi batu, boleh nggak dengan batu, gitu ya, atau pasir, tanah juga kan pasir, ya, tanah juga sebenarnya tanah berbatu. Karena itu maka mazhab Imam Ahmad Al-Hambal itu membolehkan tayamum dengan kerikil batu atau juga dengan pasir, tidak mutlak tanah yang dimaksud, boleh. Kalau Imam Syafi'i mengatakan harus dengan tanah atau dengan debu, atau debu itu di tanah yang molekul-molekul itu sangat halus, itu boleh. Pertanyaannya, bagaimana kalau dalam kendaraan, harus bawa tanah juga? Ya, atau di pesawat harus bawa tanah juga, gitu kan?
Pada sini syaratkan adalah at-turab tahir, tanah yang suci. Nah, di sini di saat adalah molekul-molekul kepulan-kepulan itu sendiri sudah termasuk bagian daripada tanah. Jelas ya? Makanya nanti ketika apa di kendaraan misalnya ada jok kendaraan kita di depan kita, itu bisa tempat untuk bertayamum, tak di jok bagian depan kita. Ya kalau ini ke belakang berarti jok depan ya, depan. Bisa di sini tayamum satu untuk nanti muka, tempat yang lain jangan di situ lagi, tidak boleh. Nanti musta'mal. Tempat yang lainnya lagi untuk mengusap kedua tangan. Jadi berarti pemahaman tanah di sini tidak mutlak harus bawa tanah. Bisa dengan bentuk kepulan-kepulan yang ada pada dinding kendaraan, dinding jok tempat duduk, dinding pesawat, itu boleh bertayamum di situ. Itulah ringannya ya, mudahnya ibadah kita. Tidak ada yang bersulit. Coba bayangkan kalau jamaah haji ke Mekah bawa masing-masing tanah. Ayo, waktu ke sholat 2 kali, kan 2 kali ya, duhur dan asar. Berarti bawa 2 wadah kan? Kalikan 450, 900 kepulan. Apa tidak beban untuk pesawat? Apa tidak menjaga penyakit di lingkungan pesawat? Kenapa AC yang sangat tinggi bisa membuka dan menghilang terjadi polusi di udara di dalam pesawat? Bahayanya luar biasa. Karena itu maka bisa tayamum dengan cara ke jok pesawat. Jelas ya? Ke dinding kalau di pinggir pesawat atau ke kaca. Itu boleh. Ini pemahaman at-turab tahir, tanah yang suci. Meski memang zatnya kalau tidak dalam keadaan darurat atau tidak ada perjalanan ya menggunakan tanah. Contoh yang kedua di rumah sakit. Orang yang sakit sedang opnam di rumah sakit. Apakah harus dituntun ke kamar mandi gitu? Dituntun ke kamar mandi di papa untuk berwudu? Tidak. Atau bertayamum dibawain tanah dari rumah untuk bertayamum? Juga tidak. Bahaya, udah sakit, polusi udara tambah sakit. Maka cukup berarti kepada di mana mereka tidur di situ. Dia sedang ada di kisaran tempat tidurnya ke dindingnya. Nggak bisa ngangkat tangan. Bagaimana caranya? Maka orang lain yang nunggu di situ, ya, yang untuk mentayamumkan orang sedang opnam sudah menjelang, ya sudah tidak bisa bergerak lah, gitu ya. Sama dengan wudhu, mewudukan, tapi kan belum meninggal, ya. Kalau jenazah ya otomatis yang memandikan kan, yang mewudukan. Kalau nggak bisa wudhu ya mentayamumkan kan gitu. Nah sekarang kalau orang sakit belum meninggal kan, nggak bisa ngangkat tangan, nggak bisa apa-apa, ya sudah parah. Yang nungguin di situ punya kewajiban itu mentayamumkan orang yang sedang koma. Gitu ya. Sampai di situ ada pembahasan kaitan dengan ibadah. Maka tidak ada yang sulit sebetulnya ibadah ini. Tapi rukhsah dari Allah, sesusah-susahnya ibadah ada semudah-mudahnya untuk melakukan ibadah. Jadi tidak boleh mempersulit ibadah, tapi mudahkanlah yang sulit, jangan yang sulit yang mudah dipersulit. Nah, itulah syarat yang kelima adalah menggunakan tanah yang suci dalam pengertian bisa juga menggunakan pasir, bisa juga menggunakan tanah biasa atau bebatuan juga boleh. Bahkan molekul yang ada pada lingkungan kita juga boleh. Nah, itulah 5 syarat dibolehkannya tayamum. Kalau belum memenuhi 5 syarat ini jelas tidak boleh. Yang sehat tidak boleh, yang tidak darurat juga tidak boleh. Masalah hadirin Allah, demikianlah kaji pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit ya ilmu kita akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tidak sempat melakukan ilmu ini, tapi sudah melakukan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ilmu yang kita miliki, ya. Karena ketika kita mendapatkan hal yang sama, darurat kita sudah siap ilmunya, tinggal melaksanakan atau mempraktekannya. Demikian kaji kita pagi ini, semoga sekali lagi menjadikan salam sedikit ilmu yang bermanfaat, bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tutup kaji kita dengan bersama kibarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.